Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Nah, ya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Ibu mau ngecek dulu nih kesiapan kalian nih. Coba rapikan kursinya, anak-anak. Kemudian di bawah mejanya ada sampah nggak itu? Tolong dibuang kalau ada sampah. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Coba untuk Jawahir memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir. Coba Ibu cek ya satu persatu ya. Jawahir? Hadir, Bu. Iya, hadir semua. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu ya anak-anak untuk menumbuhkan rasa semangat kita. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Kan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Jangan ada yang lemas, pagi-pagi sudah lemas. Ya, semangat. Semangat pagi. Ayo kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju. Untuk pagi hari ini, Ibu akan menginformasikan kepada kalian bahwa kita akan mempelajari tema tentang selamatkan makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Kemudian siswa dapat menganalisis, menentukan perkembangbiakan generatif. Kemudian siswa dapat menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN. Jadi anak-anak nanti dapat membuat perbedaannya, begitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya sebelum kita mulai pelajaran. Apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Ayo anak. Iya, tumbuhan, pintar. Apalagi? Manusia, Bu. Nah, manusia, pintar, Desi. Hewan, Bu. Sudah benar semuanya. Sekarang kita coba amati gambar ya. Nah, coba kalian amati anak-anak gambar berikut ini. Nah, ayo. Iya, gambar makhluk hidup. Manusia, Ibu. Ada manusia. Ada lagi. Rumput, Bu. Ada rumput. Rumput ke dalam apa? Makhluk hidup? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kita pelajari mengenai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang pertama apa? Bermakanan, Bu. Sumber makanan. Hebat anak Ibu. Lagi? Ada lagi yang tahu? Untuk bahan bangunan enggak, Bu? Iya, apanya yang untuk bahan bangunan? Bagian Batangnya, apa? Bu, kayu. Batangnya. Batangnya bisa dijadikan kayu, ya kan? Terus ada lagi? Ada lagi apa? Untuk peneduh. Ya kan? Ya, Bu. Untuk Ya, peneduh. Bu. Terus apa lagi? Satu lagi. Sebagai pengikat air
Nah, dijalankan. Oh iya. sebelumnya Ibu akan bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, Ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Sekarang Ibu bagi ya kelompoknya ya. Coba Jawahir dan teman-teman berempat. Mejanya digabungkan, saling berhadapan. Sudah, Kerja Bu. kelompok. Udah, Bu. LKPD-nya Ibu bagikan ke meja masing-masing. Sudah kebagian semuanya? Ya, nanti kalian berdiskusi di sini. Ya. Nah, sudah terbentuk kelompok. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada di bumi ini, apa yang terjadi anak-anak? Panas, Bu. Oh iya, panas ya. Tidak ada pelindung. Terus ada lagi. Hewan yang makan tumbuhan mati, Bu. Karena Oh, tumbuhannya iya. mati. Iya, betul. Tuh, hewannya akan mati kalau tidak ada tumbuhannya. Manusia pun juga seperti itu. Kita pelajari manfaat dan akibatnya apa bila tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kita belajar mengenai manfaat tumbuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Yang kita pelajari adalah tumbuhan jagung. Apa? Tumbuhan jagung itu merupakan makanan pokok kita. Kita perhatikan dulu. Ada teks bacaan. Ibu akan tampilkan teks bacaan. Di sini nanti kita akan belajar cara menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Ya. Nanti dibaca satu-satu. Coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu bagaimana jagung berkembang biak. Coba Jawahir. Ya, Bu. silakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Sudah, Bu? Nah, pintar. Membacanya lancar. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya. Dah, Bu. Iya, terima kasih Suko. Nah, sekarang Desi paragraf ketiga. Bu. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, pintar. Sudah pada lancar semuanya membaca. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang. Yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, Sudah, ya, Bu. terima kasih Nur Rahmawati. Iya, Bu. Nah, selanjutnya dari bacaan ini kita akan temukan ide pokok. Ide pokok itu apa ya? Perhatikan. Ide pokok adalah masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok itu anak-anak, ide pokok pada satu paragraf itu bisa terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Bisa juga di tengah-tengah. Antara cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama, baca dulu keseluruhan teks bacaan. Bukan ide pokok bacaan. Nah, Ibu kasih contoh. Ada contoh, perhatikan contohnya. Ada satu paragraf di sini. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, di sini kira-kira di mana ya letak gagasan utamanya? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Anak-anak? Bu. Ah, ya, Jawahir. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan, Bu. Oh iya, gagasan utamanya terletak di awal
Kalimat. Nah, dari kegunaan bahan bakar ini adalah kalimat penjelas dari gagasan utama. Nah, paham anak-anak? Halo. Nah, sekarang tugas kalian itu kan ide pokok pada bacaan. Kalian lihat di LKPD sampean LKPD yang Ibu bagikan tadi, ya sudah kalian lihat? Nah, tugas kalian temukan ide pokok informasi penting dari bacaan tersebut. Nanti tuliskan ke dalam diagram LKPD. Ya. Ada yang belum paham? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sudah pada pintar-pintar anak Ibu. Bahas perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan tersebut disebut perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Tampilkan videonya ya. Nah, perhatikan anak-anak videonya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Setelah kita amati videonya, itu perkembangan generatif pada tumbuhan apa ya? Ayo. Iya, buah apel. Buahan yang di sekitar kita yang perkembangbiakannya secara generatif. Coba siapa yang tahu ada tanaman yang lain nggak? Mangga, Bu. Oh iya, mangga. Apalagi? Rambutan, Ibu. Rambutan. Bagaimana proses perkembangan generatif? Yang pertama, perhatikan ini. Terjadi penyerbukan serbuk sari menempel di kepala putik. Kepala putik ini, serbuk sari berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, proses yang ketiga, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Setelah sampai di dalam bakal biji, inti vegetatifnya mati. Nah, terjadi proses pembuahan di dalam bakal biji ini. Proses pembuahan di dalam bakal biji. Nah, terbentuklah zigot dan endosperma. Nah, zigot yang tadi itu berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi biji. Perhatikan ini. Ya, dia mulai berkembang menjadi biji. Proses ketujuh. Nah, bakal biji menjadi buah. Bunga ditanam karena di dalam buah apel itu ada biji. Dan biji itu kita tanam lagi menjadi tanaman baru. Pertanyaan? Tugas kalian itu coba perhatikan LKPD-nya anak-anak.
Perhatikan ya, sudah kita lakukan mengamati video. Sekarang kita amati gambar perkembangbiakan generatif. Coba bagian-bagian bunga. Apa itu? Sepatu, Bunga, Ibu. sepatu. Ya, betul. Sekarang Ibu bawa bunga sepatu. Nah, bagian-bagian bunga sepatu namanya, ini apa namanya? Yang Ibu tunjuk ini? Tangkai, Bu. Iya, tangkai bunga. Ini apa ini? Kelopak. Apa ini? Mahkota. Mahkota. Apa ya? Ini apa ya? Benang sari. Oh iya, benang sari. Pintar anak Ibu. Melakukan penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Paham ini? Nanti sekarang Ibu bagikan ya satu persatu bunga sepatu. Nanti kalian gambar bunga sepatunya, bagiannya, kemudian dia melakukan penyerbukan apa? Nanti kalian tuangkan ke dalam LKPD. Nah, paham tugasnya untuk IPA? Paham, Bu. Iya, paham. Nah, bunga yang mekar cantik-cantik tidak hanya tumbuh di negara kita. Kita itu berada di kondisi geografis yang hampir sama. Sehingga bunga yang tumbuh itu tumbuh juga di negara lain. Contohnya, nah, bunga sepatu. Kalau bunga sepatu itu di Indonesia digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa ini? Tanaman Yes. hias. Di negara Malaysia ada juga. Tetapi namanya berbeda. Apa namanya di negara Malaysia? Bunga raya. Dimanfaatkan untuk pewarna. Belajar negara-negara yang masuk ke dalam yang bergabung ke dalam ASEAN. Coba kita perhatikan dulu ya videonya. Nah, coba. Ada berapa negara kita yang masuk ke dalam ASEAN? Ada 10. Ya, Suko ada 10. Coba sebutkan, Sukowati. Indonesia, Singapura. Nah, Timur Leste belum termasuk ya. Ya, Bu. Nah, Negara tersebut kecuali Timor Leste tergabung dalam organisasi ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. coba, ayo Desi, sebutkan negara yang termasuk yang bergabung ke ASEAN. Indonesia. Indonesia, Suko. Apalagi? Malaysia. Pintar-pintar semua anak ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Ya. Nah, untuk tugas IPS, muatan IPS, nanti kalian bisa sambung di jam kedua ya. Kalau ada yang sudah selesai mengerjakan, boleh nanti menampilkan presentasinya. Mari kita berdiskusi. Kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tuliskan informasi tentang negara tersebut. Ya, sekarang kalian bisa berdiskusi. Wahir, ada yang ditanyakan?
Ada kesulitan dalam mengerjakan? Ada. Tidak ada, Bu. Saya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kelompok Desi sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Coba Ibu melihat hasil kalian ya. Nah, hasil kalian itu nanti dibacakan ke depan masing-masing kelompok. Ya, kelompok Desi kelompok A ya? Ya, Bu. Nah, kelompok A. Coba perwakilan dari kelompok A dibacakan atau di-share ya. Bisa dibacakan Desi untuk bahasa Indonesia. Bu. Ya. Kami perwakilan kelompok A akan menampilkan hasil diskusi kami tentang ide pokok. Yang pertama, ide pokok pertama, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Menyimpulkan bahwa jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Petani memulai menanam jagung dengan bijinya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok A. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Udah hebat-hebat anak Ibu ya, udah pintar-pintar. Kemudian Ibu cukup senang sekali ya dengarnya hasil dari kerja kelompok Desi, kelompok A ya. Ibu kasih nilai A nanti. Ibu senang karena apa yang Ibu sampaikan tercapai. Oke. Kelompok B akan mempresentasikan muatan apa ini? IPA, Bu. Muatan IPA. Coba presentasikan Nur Rahmawati. Baik, Bu. Di sini nama kelompok B. Ya. Ya. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Jawaban dari kelompok kami setelah berdiskusi adalah bunga sepatu, Ibu. Ya. Nah, di sini sudah digambarkan bagian-bagiannya. Kemudian cara penyerbukannya yaitu penyerbukan sendiri. Itu, Bu, hasil diskusi kami. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Ya. Dah. Kemudian terima kasih ya karena sudah menampilkan hasil yang sangat baik untuk kelompok C untuk muatan IPS. Ayo kelompok C presentasikan hasilnya. Baik, Bu. Kami dari kelompok C mau menampilkan hasil diskusi kami mengenai persamaan dan perbedaan antara negara Indonesia dengan Singapura. Kemudian perbedaannya untuk negara Indonesia pemanfaatan anggrek sebagai bunga hias. Luas Indonesia 1.905.000 km persegi. Oh iya. Untuk Singapura, anggrek itu dijadikan sebagai aromaterapi, Bu. Terus, iya, betul. luas Apalagi? Singapura 719,1 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Potensi wisatanya karena memiliki modernisasi negara. Itu, Bu. Iya, beri tepuk tangannya dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok C. Ibu sudah sangat senang terhadap hasil yang kalian dapatkan ya. Nah, sekarang dari presentasi teman-teman kalian, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Coba. Ada yang mau bertanya? Udah, Bu.
Sudah paham, berarti untuk materi ini Ibu anggap paham semua, ya. Nah, dari awal kita tadi sudah belajar mengenai ide pokok, ya. Ide pokok pada suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di mana itu, Nur Rahmawati? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, Bu. Nah, hebat. Bagus, pintar anak Ibu. Kemudian, untuk perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif. Apa contoh tumbuh-tumbuhannya tadi, Desi? Apel, Bu. Apel, apa lagi? Jagung, Bu. Oh iya, pintar. Apa lagi? Mangga, Bu. Mangga, iya. Itu untuk perkembangan generatif. Nah, perkembangan generatif itu terjadi penyerbukan. Nah, yang kita pelajari tadi pada tumbuhan bunga sepatu. Bunga sepatu. Iya, bunga sepatu yang kita pelajari tadi. Bunga sepatu itu melakukan penyerbukan sendiri. Untuk muatan IPS, kita belajar mengenai bunga-bunga nasional. Tadi ada bunga sepatu, di Malaysia pun ada bunga sepatu. Bunga Kamboja, di Indonesia ada, di Laos juga ada bunga Kamboja, ya kan? Nah, kita belajar mengenai negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tadi ada apa aja tadi? Ada Indonesia. Jawahir? Iya, Bu. Malaysia, Bu. Malaysia. Ada lagi apa lagi? Laos. Thailand. Laos, Thailand. Mau tanya dengan kalian. Ada yang belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ada yang masih mengganjal atau ada yang kurang mengerti? Tidak. Jawahir, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu bagikan lembar latihan soal yang harus kalian kerjakan, ya. Ibu bagikan ya, nanti kalian kerjakan. Sudah dapat semuanya? Udah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke meja Ibu. Ya. Karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini, kita ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya. Nah, ini cukup sampai di sini. Nanti jam kedua kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita akhiri ya. Sekarang kita berdoa. Kita pulang karena sudah jam 12 ya. Kita pulang. Sebelum pulang kita berdoa. Coba Desi untuk memimpin doa. Ya, Bu. Ya. Duduk rapi. Sebelum pulang kita berdoa. Alhamdulillah